Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Pak di kelas 11 TKN 1. Saya kebetulan tugas ini Pak di waktu itu berupa wawancaranya ke guru yang tidak mengikuti kelasnya. Isi dari wawancara itu berupa beberapa pertanyaan soal sejarah itu Pak. Sejarah apa ini? Sejarah Dari Indonesia apa sejarah Indonesia Pak, tentang penjajahan Pak. kalau terkait pergerakan nasional Pak. kan bertahap gitu kan ya. Apa penjajahan zamannya Hindia Belanda, kemudian Jepang, sejarah terkait pergerakan nasional. Ini apa terkait pas-pasnya yang mana nih? Sejauh ini lebih ke ini sih Pak, pergerakan Jepang sih Pak. Pergerakan Jepang. penjajahan Jepang gitu ya. Sekitar tahun 40-45 itu ya. Cuma 5 tahun kan ya Pak ya, penjajahan. 3 tahunan. Kalau perkenalan boleh ke saya mau wawancara Bapak Pak. Maka so, Sebelumnya mohon izin Pak, boleh Bapak memperkenalkan diri Bapak Pak. nama Bapak Ceritawan, Bapak mengajar bahasa Inggris di SMA 1 ini di kelas 10 dan 11. Terima kasih Pak. Pertanyaan nomor 1 ya Pak. Menurut Bapak, mana yang lebih kejam, penjajahan Belanda atau penjajahan Jepang? Mana yang lebih kejam Ya, antara penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Jepang ya? Yang namanya penjajahan itu tidak ada yang enak ya, dua-duanya kejam ya. Terkait lebih kejamnya siapa, karena itu yang berpengalaman orang zaman dulu ya kan, ya semuanya kejam, tidak ada yang lebih atau yang kurang, semuanya kejam. Malah kalau berdasarkan fase waktu, karena Belanda itu lebih lama daripada Jepang, ya mungkin orang zaman dulu lebih merasakan ya sakitnya itu ya lebih lama Jepang. Dimungkinkan ya lebih lama Belanda, jadi dimungkinkan waktu zaman pemerintahan juga Belanda mungkin itu ya. Jadi, baik lagi ke Bapak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Apa yang Bapak ketahui tentang Jugunianfu? Jugunianfu Ya. itu waktu zaman Jepang kali ya. Bapak belum terlalu ini, kurang tahu terkait itu. Namun waktu zaman Jepang itu yang saya tahu ya, waktu zaman Jepang yang dipakai sampai sekarang itu seperti apa, terkait pelayanan publik kayak seperti kepolisian, TNI gitu kan. Dulu itu zaman kepolisian kalau nggak salah namanya TNI, Seinendan. Kalau zaman Belanda itu nggak ada, masyarakat biasa gitu ya. Yang menjabat itu yaitu orang-orang Belanda. Kalau waktu zaman Jepang itu diperdayakan warga asli Indonesia yang ada terkait itu tadi, yang menjadi gubernur, kemudian bupati ya kan, kemudian polisi, TNI. Nah, bahasa Jepangnya kalau yang saya tahu untuk yang polisi itu kalau nggak salah Kaibodan, untuk yang TNI Seinendan. Mungkin Jugunianfu itu terkait pelayanan publik atau posisi-posisi jabatan di instansi yang lain gitu. Mungkin itu gitu mungkin ya. Jadi siapa ya? Maaf itu kurang tahu ya terkait nama itu gitu. Yang saya tahu hanya yang Seinendan, Kaibodan itu SMP itu. Ya. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Kemudian pertanyaan nomor 3, bagaimana menurut Bapak mengenai penjajahan yang terjadi di Indonesia baik oleh Belanda maupun Jepang? Menurut saya penjajahan yang terjadi mungkin itu karena secara naturalistik ya, secara alamiah memang dulu ada kejadian penjajahan. Apa itu sebabnya? Ya mungkin karena rempah-rempah gitu kan. Tidak tahu lah ya tujuannya
apapun itu ya, orang-orang luar itu ke sini sampai bisa menjajah, ya mungkin mereka ya contohnya misalkan waktu zaman Belanda itu kan awal-awal sebelumnya itu ada rempah-rempah gitu ya, mereka membutuhkan ya cengkeh, pala, kapol gitu ya, ya banyak sekali lah di Indonesia ini karena kita itu kaya. Lama kelamaan mereka ingin menguasai, akhirnya ya jadi menjajah gitu kan, sampai ada pemerintahan Hindia Belanda gitu. Kemudian Jepang ya sama aja. Kalau Jepang motivasinya mereka ingin menjadi raja kekuatan ekonomi, raja Asia Timur, ingin memperkuat ekonomi mereka sehingga di Asia Tenggara makin terkuasai ya, bukan hanya Indonesia tapi Vietnam, kemudian Sarawak, Malaysia, itu semua mereka kuasai untuk kekuatan ekonomi mereka dalam menghadapi perang Asia Timur. Karena Jepang pada waktu itu sangat ditakuti ya sama tentara sekutu, sehingga mereka butuh memperkuat kondisi mereka itu dengan cara menguasai daerah-daerah Asia yang lainnya gitu, bukan hanya Asia Timur, kan Asia itu ada Asia Barat, Asia Tenggara ya kan, Asia Selatan. Jepang itu untuk memperkuat kekuatan ekonominya dalam menghadapi perang dunia kedua ya, itu jadi ya perang dunia kedua itu memperkuat Asia Timur lah gitu. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Pertanyaan nomor 4 Pak, menurut Bapak lebih baik Romusha atau kerja Rodi Pak? Terus diberikan alasannya Pak. Rodi itu kalau nggak salah zamannya Belanda ya. Kalau Romusha itu Jepang ya kan. Kalau nggak salah Rodi itu waktu zamannya Jenderal Herman Dendels ya, gubernurnya itu Louis Napoleon kalau nggak salah ya. Itu mereka memperjuangkan ke Rodi dengan alasan membangun jalan dari Anyer sampai Pandarukan. Oh iya. Nah, itu kalau nggak salah panjangnya itu hampir 1000 kilo ya, hampir 1000 kilo, karena mereka membangun gudang senjata di daerah Surabaya ya waktu itu ya. Motivasinya apa ya? Untuk memperkuat kondisi pemerintahan mereka ya, karena kan sebetulnya kita itu kepanjangannya dari pemerintahan Belanda ya, di sini Hindia Belanda gitu. Lanjutkan Ya, kepanjangannya gitu. Kalau Romusha itu alasannya untuk memperkuat ekonomi Jepang dalam menghadapi perang gitu ya. Dua-duanya tidak ada yang baik ya, namun kalau dari hasil yang sampai sekarang itu memang ada yang bisa dimanfaatkan ya kan. Sampai sekarang kan jalan bisa dipakai gitu kan, tapi Romusha itu walaupun sebentar kan, Jepang itu hampir kurang lebih 3 tahun gitu ya. Jepang itu 3 tahun bisa, itu lebih kejam karena mereka semacam betul-betul target. Mereka itu punya target Jepang itu, sehingga sangat menekan sekali kondisi masyarakat Indonesia pada zaman itu ya. Dulu itu memang tidak ada masyarakat Indonesia karena belum ada, tapi India pribumi gitu ya, sangat menekan dulu itu. Jika kalau istilahnya ya sakit ya, waktu zaman Jepang itu sangat dipaksa, soalnya ada stressing di situ. Jadi tidak selembut Rodi ya Pak ya? Ya kalau Rodi itu kan seperti biasa, karena waktu zaman Belanda itu mereka pemerintahan Hindia Belanda, mereka seolah-olah ya negaranya di situ gitu kan, pemerintahan di situ berjenjang gitu, jadi tidak terlalu target gitu, berjenjang ya. Itu seperti kerja biasa aja ya, seperti kayak kita bekerja membangun
ada proyek di mana gitu ya, yang siapa pekerjaannya gitu. Seperti pekerja sipil ya. Ya, seperti itu. Memang kurang tidak layak gitu, karena kan kondisinya memang terkait penjajahan gitu. Dulu itu kita istilahnya apa ya, menjajnya itu ya itu penjajahan gitu zaman dulu itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, adakah dampak positif dari penjajahan Belanda dan Jepang? Nah, seperti tadi yang kata Bapak itu tadi apa? Belandianya itu. Tidak ada sebetulnya. Yang namanya penjajahan itu tidak enak, ya kan? Walaupun itu sifatnya boleh jadi naturalis, ya kan? Boleh jadi dengan paksaan, ya kan? Karena memang kita itu, yang mereka itu tamu menguasai, gitu kan? Dengan alasannya apa, motivasinya apa? Yang namanya penjajahan itu tidak enak, tidak ada dampak positifnya. Ya, tidak ada dampak positif menurut saya, gitu ya. Adapun kalau misalkan hasil dari dulu bisa dimanfaatkan sekarang, gitu ya, itu bagian kecil. Sebetulnya setelah merdeka kita bisa lebih dari itu, harusnya, ya kan. Cuman dari ini belajar dari sejarah itu kan harus berhubungan dengan masa yang akan datang, ya kan. Dari mulai kita merdeka sampai sekarang, hal-hal yang dulu dikerjakan zaman penjajahan itu harus dihilangkan harusnya, tapi sampai sekarang malah masih dipakai seolah-olah itu dia dapat positif, ya kan. Harusnya mah lebih dari itu, apalagi kondisi Indonesia itu kan istilahnya banyak hal yang bisa berpotensi itu dalam segi ekonomi usaha. Karena Indonesia sendiri negara kaya ya Pak. Negara kaya, maksudnya itu harusnya hal-hal yang istilahnya sisa dari penjajahan itu ya harus Tingkatkan lagi. bukan ditingkatkan, dihilangkan. Hilangkan aja, ganti yang baru, ya kan. Adapun misalkan itu sebagai nilai historis, ya itu mah hanya sebagai jangan dipakai gitu. Contohnya di Kota Tua, dulu kan Kota Tua dipakai apa, tetap dipakai kantor gubernur, ya kan. Setelah kemerdekaan semakin ke sini kan itu hanya sebagai museum aja, Itu tempat wisata ya Pak. tempat wisata aja, jangan dipakai gitu. Sebenarnya tidak ada dampak baiknya. Setuju sih Pak. Namanya penjajahan gitu. Mungkin cukup sih Pak. Saya sangat apresiasi Pak atas kerjasamanya Pak. Terima kasih banyak telah membantu saya Ya. hari ini Pak. Sama-sama. Mungkin jawabannya kurang memuaskan ya. Kalau belum memuaskan juga sudah Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mungkin itu saja Pak. Ya, sama-sama.